Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, kelas B3 Stambuk 130 2021-0195. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan evaluasi praktikum kedua dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. 1. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis booting pada sistem operasi. Pada dasarnya, proses booting pada komputer dibagi menjadi 5 jenis, yaitu cool booting, warm booting, soft booting, hard booting, dan rebooting. Cool booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Warm booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu sudah menyala dan teraliri arus listrik. Soft booting hampir sama dengan warm booting, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Hanya saja, proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program. Hard booting, proses booting ini biasanya terjadi karena komputer yang tidak merespon dalam waktu yang lama alias ngehang, sehingga Anda secara terpaksa harus merestartnya dengan menekan tombol reset pada komputer tersebut. Rebooting yaitu proses booting yang menghidupkan ulang perangkat komputer. 2. Uraikan secara umum tahapan-tahapan yang terjadi pada proses booting. Pertama, readers harus menghidupkan tanda power untuk mengaktifkan komputer. Maka, pada saat itu keadaan memori akan kosong karena belum mendapatkan instruksi dari prosesor. Setelah itu, BIOS akan mengambil alih sistem sementara dan akan dilanjutkan dengan pengecekan seluruh atribut di dalam prosesor. Proses ini dinamakan dengan pause, yaitu di mana proses pengecekan dilakukan dan booting akan terhenti apabila terdapat sebuah masalah dalam salah satu komponen yang terdapat pada komputer, dan akan terdapat sebuah peringatan yang diberikan untuk memberitahu bahwa pada saat pembootingan terdapat sebuah masalah. Selanjutnya, pencarian dan pencocokan kartu grafis agar BIOS dapat melakukan pengecekan BIOS pada root. Apabila semua pengecekan telah selesai, maka selanjutnya BIOS akan mencari sistem operasi yang sudah terinstal dan menjalankannya pada memori. Setelah ini, komputer akan diambil alih oleh sistem operasi dan pada saat itulah user dapat menggunakan komputer dan mengakses berbagai program yang diinginkan. 3. Jelaskan proses startup booting pada sistem operasi Windows. MBR, Master Boot Record, adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian meload suatu program yang bernama NTLDR ke dalam memori. NTLDR kemudian memindahkan komputer ke flat memory model, kemudian membaca file boot.ini. Jika komputer mempunyai beberapa partisi yang portable, NTLDR akan menggunakan informasi yang terdapat pada file boot.ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP saja, maka tampilan menu akan dilewati dan Windows akan meload Windows XP. Sebelum meload Windows XP, NTLDR membuka program lain ke dalam memori yang disebut ndetach.com. Folder ini melakukan pengecekan ke semua hardware yang ada pada perangkat komputer. Setelah semua hardware ditemukan, ndetach.com memberikan kembali informasi tersebut ke NTLDR. NTLDR kemudian berusaha meload versi Windows XP yang telah dipilih pada step 3. Hal ini dilakukan dengan menemukan file entos krnl pada folder sistem 32 yang terdapat pada direktori Windows XP. Entos krnl kemudian menangani proses boot selanjutnya. Langkah pertama adalah meload beberapa low-level system drivers. Kemudian, entos krnl meload semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat core sistem operasi Windows XP.